Satu kalimat aja. Ya, apa itu? Apa sih yang di belakang gua? Gila. Waduh, ngeri ya pertanyaannya ya. Oke, nah sekarang nih di kesempatan ini mudah-mudahan Mas Kris bisa nih. Insya Allah. Bisa, tadi udah ngomong bisa soalnya ini. Saya usahakan saya bisa mengundang beliau untuk sosoknya nanti ya. Karena ayahnya Kombinasi ya. ayahnya dari luar tapi ibunya di dalam. Oh. Alhamdulillah udah rapuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel sama We Adventure. Oke, sekarang masih di kediamannya Mas Kris dan masih di segmen Awe bertanya. Wah, asik Mas. Asik. Ya? Siap. Soalnya perlu ada segmen ini lagi karena ada satu pertanyaan yang dari gua lagi khusus untuk hari ini Ya. yang bener-bener gua cari tahu dari mungkin 20 tahun yang lalu, Mas. Oh, boleh. Ya, mungkin pertanyaan gua yang akan gue sampaikan ke Mas Kris Ya. sama dengan pertanyaan beberapa teman-teman subscriber gua dan beberapa orang-orang subscriber yang menebak-nebak Oh, apa itu, seperti itu. apa dia, siapa dia gitu. Siap. Oke, pokoknya sebelum itu mulai, gue mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu support sama We Adventure dan support kegiatan ekspedisi 30 Gunung 30 Jus. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ikut bantu membaca kemarin juga di Gunung Sindoro. Terima kasih banyak buat Mas Amin dan anaknya. Terima kasih banyak juga sudah membantu ikut membaca kemarin pembacaan Jus 5 di Gunung Sindoro, Mas. Oh. Gitu. Dan insya Allah Jus 6 akan dilakukan di Gunung Sumbing via Gajah Mungkur tanggal 26 besok, 27, 28 besok. Semoga lancar lah, Bang. Amin. Ya, langsung balik ke segmen. Gue masih ditemenin sama Mas Andre yang begitu polosnya kalau bertanya gitu kan, sama Mas Kris yang menurut gue ya seorang senior dan apa ya, seseorang yang kalau misalkan gue tanya tapi jawabannya nggak pernah menggurui, hanya sekedar menurut pandangan beliau. Jadi tetap ini hanya sebatas pandangan, mutlak keyakinannya dibalikin ke kita ya Mas. Siap. Iya. Saya sebagai orang yang bertanya dan teman-teman yang mendengarkan. Ya. Atau juga bisa jadi nanti akan ada cocokologi gitu, artinya wah ternyata iya nih bener nih, ternyata iya bener, dicocok-cocokin bisa, itu terserah. itu, Bang. Ya, lagi-lagi ini hanyalah obrolan pertanyaan dari gue yang mungkin bisa jadi menarik buat teman-teman gunungnya. Insya Allah. Langsung Mas Kris. Oke, siap. Ada pertanyaan dari apa? Dari Ini salah gimana? satu ini ya? Hah? Dari salah satu viewer atau apa? Enggak. Sempet. Oh, bukan. Kalau pertanyaan viewer nantilah gue tanyain ya. Oke, siap. Cuman gue pengen nyampein satu pertanyaan, satu kalimat yang mungkin dari 20 tahun yang lalu atau lebih. Gue pengen tahu jawabannya. Belum ketemu jawabannya. Iya, belum ada yang mau jawab, belum ada yang bisa jawab. Rata-rata belum ada yang mau jawab. Nah, gue bertanya ini nggak cuman ke orang yang misalkan ke Andre, nggak bisa. Iya. Gue harus tahu orangnya yang mana. Oh ini orang ini bisa gue tanyain, baru gue tanya. Tapi begitu gue tanya dia pasti udah, udah lah, Iya. nggak usah. Nah ini di segmennya Aber ini, gue pengen tahu langsung di video ini. Malah jadi aku yang penasaran. Oke. Deg-degan loh. Oke, Mas. Ya. Satu kalimat aja. Ya, apa itu? Apa sih yang di belakang gua? Gila. Waduh, ngeri ya pertanyaannya ya. Ini langsung diuji. To the point ini. Ya. Iya, itu aja. Monggo. Pokoknya Siap. gue pengen dengar detail. Oke. Tapi Bang Abi udah siap beneran berarti Bang ya? Iya, Apapun jawabannya dari Om Kris. insya Allah. Oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua yang saya ucapkan ini menjadi sebuah bukan pembenaran, Bang, tapi menjadi sebuah jawaban yang sedikit banyak bisa menenangkan hati Bang Awe ya.
Kembali lagi sebelum saya terangkan atau saya kasih tahu semua yang akan saya lihat nanti, mungkin saya garis bawahi bahwa ya ini hanyalah sebuah ilmu. Ilmu ini, ilmu kebatinan atau ilmu terawangan ini kita sebut sebagai ilmu alternatif. Artian alternatif itu bukan ilmu yang dipokokkan atau ilmu yang diutamakan, karena memang ilmu ini enggak diajarkan di institusi atau secara sahnya. Ini hanya ilmu yang dipelajari kepada orang yang mampu dan tetap harus ada pembimbing biar tidak salah arah. Makanya tetap biarpun saya mendalami ilmu terawangan ini, saya pun untuk menghadapi semua kasus harus masuk ke akal logika, kemudian utamakanlah itu ilmu duniawinya dulu. Entah itu sakit, entah itu gangguan, itu tetap kita harus kaji dulu secara ilmu duniawi. Karena pertanyaan Bang Awe ini mau kaji menggunakan ilmu duniawi di Indonesia belum ada. Cuman di Indonesia ini saya belum pernah tahu atau belum menemukan alat yang seperti di luar negeri. Di luar negeri itu sudah ada alat untuk mendeteksi gelombang elektromagnetik yang hubungannya dengan makhluk astral. Oke lah, mulai sekarang kita biasakan menyebut makhluk yang kita tidak bisa melihat itu kita sebut makhluk astral. Karena kalau kita menyebut jin atau setan itu hanya mempermudah pemahaman orang. Padahal kita sebagai manusia kita nggak punya hak atau kita nggak punya parameter menyebut itu jin, itu setan atau itu iblis. Kita anggap pukul rata semuanya makhluk astral gitu ya. Nah, mau nggak mau ini saya coba untuk menguak atau melihat apa yang menjadi keresahan dari berapa? Ya Berapa mungkin tahunnya? 20 tahun atau mungkin dari usia saya sekitar 7 tahun. Oke. Mungkin ini dari 30 tahun berarti? 30 bang. 30 tahun lebih. lama ya. Lama. Rahasia itu selalu dipendam ya. Ini menurut pengetahuan saya sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, karena di luar sana masih banyak orang yang kemampuannya lebih jauh tinggi dari saya. Semoga ya bisa mewakili lah, menjawab. Jawaban dari saya, apa yang di belakang Bang Awe ini sekarang detik ini tidak ada. Itu menurut penglihatan saya. Bukan berarti itu tidak akan terus ada, bukan. Ada mungkin beberapa orang yang bertemu dengan Bang Awe, dia melihat sosok A, B, C yang dia sebutkan berbeda-beda. Itu menurut penglihatan mereka. Saya pun tidak bisa mengomentari itu, tidak bisa membenarkan dan tidak bisa menyalahkan. Karena yang namanya makhluk astral itu akan mewujudkan dirinya sesuai apa yang dia perlihatkan. Dalam artian dia sedang memperlihatkan ke siapa. Sama halnya kalau di dunia ini kita menghadapi atau bertemu dengan pedagang di pasar, ya layaknya kita sebagai pembeli. Kita bertemu dengan orang di kantor, ya kita berpakaian atau selayaknya kita bertemu orang kantoran. Kita bertemu dengan pejabat, kita pun akan berpenampilan mengimbangi atau setara dengan mereka. Jadi untuk wujud yang berbeda-beda itu tergantung siapa yang melihatnya. Itu yang jelas kasus Bang Awe ini seperti ini. Memang ada silsilah dari darah Bang Awe ini, entah keturunan saya kurang tahu siapa, cuman dia punya nama, punya posisi yang khusus spesial. Akhirnya yang namanya turun temurun itu kadang kita masih ada turunan, orang sebut bilang turunan, yang sampai dengan, ya mohon maaf, ini hanya pengetahuan saya ya,
kadang mungkin dari orang terdahulunya Bang Awi, entah itu kakek, entah itu eyang, itu ada makhluk astral yang suka mendampingi atau suka bebarengan kemanapun beliau pergi. Kemudian ketika beliau itu wafat, nggak ada lagi yang diikutin. Akhirnya kebanyakan, banyak kasus dia akan melimpah ke anak turunnya, tapi nggak semua. Itu menurut penilaian sosok astral tersebut. Terserah mereka mau ikut atau enggak, masih mau mengikuti anak cucunya atau enggak itu. Cuman itu nggak selalu mengikuti orang tersebut. Dia akan datang ketika dibutuhkan, dan dibutuhkannya dia datang hanya dia yang tahu. Karena apa? Mungkin Bang Awi nggak mendalami ilmu ini, nggak tahu caranya memanggil, nggak tahu caranya berkomunikasi. Makanya dia hanya datang ketika Bang Awi itu menurut dia merasa terancam. Dia akan datang sebagai ya kasih sayangnya dia yang diturunkan karena dulu ikut mungkin dari atas kakeknya Bang Awi, moyangnya Bang Awi, tapi jelas itu adalah sosok astral, bukan dari kakek atau kakek moyangnya yang sudah meninggal. Yang namanya manusia meninggal ya udah masuk kubur, masuk ke alam kubur yang amalnya bagus mungkin ditidurkan, kemudian nanti akan dibangun ketika hari kiamat. Ketika yang berkelakuan kurang baik ya nanti akan dapat siksa kubur, ya itu ada prosesnya. Itu saya nggak berani untuk menjelaskan lebih dalam lagi karena memang ilmu agama itu sangat sensitif. Saya takut salah di situ. Lebih baik di zona aman aja. Benar. Yang jelas jin ya tercipta sebagai jin, manusia juga tercipta sebagai manusia. Riwayatnya sudah ada sendiri-sendiri. Seperti itu Bang. Ketika saya akan paksa sekarang yang sosok astral yang sering ikut atau sering mendampingi Bang Awi dalam waktu tertentu, insya Allah saya bisa. Nah, paling yang dimaksud Bang Awi itu kok udah nah juga. Iya kan Bang? Maksud Abang itu kan? Iya. Kan jin itu nggak selalu mendampingi, masih mendampingi, mengikuti. Anggap Bang Awi ya nggak selalu diikuti terus kan Bang? Iya benar. Kan jin-jin yang luar pun berhak mau nempel kan, itu haknya mereka kan gitu. Iya benar. Soalnya gitu Andre, banyak A, B, misalkan dari si A ngomong tanpa gua bertanya ya. Tanpa gua bertanya ada yang bilang, "Weh, di belakang lu tuh ini sosok ini. Ntar di kemudian hari atau beberapa waktu selang waktu lagi ada yang bertanya, "Weh, di belakang lu tuh ini." Nggak semuanya sama, cuman emang ada beberapa yang sama omongannya mereka. Tapi gue lagi-lagi kalau gue tidak bertanya, gue tidak pernah menghiraukan. Ya. Artinya gue tuh tipikalnya orang gini Mas, gue mau bertanya pada orang yang mungkin gue percaya bisa menjawab pertanyaan gue itu toh. Artinya bukan orang yang tiba-tiba ngomong begitu gue nggak percaya, enggak juga. Tapi maksudnya lebih mantap kalau kita percaya sama orang yang mau kita kasih pertanyaan ini gitu kan Bang. Ibaratnya kalau misalnya kita sakit lebih mencari momen ya, lebih mencari momen yang tepat aja. Dokternya yang mana kan kita. Ini sebentar sebelum masuk tadi ke pembahasannya Om Kris mau memaksakan untuk melihat sosok yang sering mendampingi Bang Awi. Ini saya mau tanya berarti kan di garis bawahi lagi orang-orang yang tadinya mengatakan Bang, ini di belakang lu ada ini, kan pasti kan berbeda-beda, nggak selalu sama kan Bang. Itu kan berarti kan memang jin itu dia bebas kan misalnya sekarang makhluk astralnya si A yang lihat Om Kris, terus besok Bang Awi ketemu saya lihat bukan yang A si B tapi si B, itu mungkin nggak kayak gitu? Bisa jadi, dan itu sangat mungkin karena yang namanya makhluk astral itu dia mempunyai kemampuan untuk berubah wujud lebih dari satu. Nah terus kalau A sama B ini nggak satu frekuensi apa menimbulkan problem di Bang Awi yang diikuti? Bukan, dalam artian begini, kalau sosok astral itu bisa jadi hanya satu yang sering mengikuti atau mendampingi kita sebut Bang Awi dalam waktu tertentu, bukan seterusnya, itu
bisa jadi hanya satu, tapi ketika si A melihat itu dengan wujud yang satu, kemudian si B melihat itu dengan wujud yang kedua, itu bebas, terserah sosok astral tersebut, karena dia memang punya kemampuan untuk merubah wujud sesuai dengan pinginnya dia, dan dia pun melihat yang dilihat itu siapa atau kemampuannya seperti apa. Salah satu contoh seperti ini. Awal pertama saya belajar itu masih yang namanya ilmu masih dangkal. Ibarat kita masuk ke hutan yang di situ banyak hewan buas. Sangat bodoh kalau kita masuk ke situ dengan tidak membawa apa-apa. Iya, paham. Itu tujuan kenapa ketika saya dulu waktu mau mendalami belajar itu harus punya pendamping dulu. Itu bukan bersekutu, tapi apa? Ya saling mengawasi aja, saling menjaga, biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, waktu awal-awal dulu saya bisa menembus untuk penglihatan, komunikasi, pendengaran. Itu pun ketika saya di lokasi luar, banyak wujud-wujud yang menyeramkan. Itu hanya untuk menguji mental saya, untuk menguji ilmu saya bahwa saya berani nggak ngadepin itu. Tapi ketika saya beranikan diri, terus ya udah saya ngomong apa adanya, wujud kamu bukan ini, saya tahu wujud kamu sebenarnya. Akhirnya dia berubah sendiri. Jadi ada misalkan kita lihat, sebut aja 3 orang yang pernah melihat sosok yang mengikuti Bang Awi ini dengan 3 versi, bisa jadi itu satu sosok, hanya dia berubah wujud yang ketiga-tiganya berbeda penglihatan. Berarti gini Bang Awi, bukannya kita mau menyalahkan yang dulunya pernah ngeliat Bang Awi ya? Oh enggak, gua nggak paling pernah. itu Bang, kalau pemikirannya saya sih, yang tadinya ngeliat Bang Awi itu belum bisa melihat sosok aslinya dari yang ngikutin ini apa gitu. Bisa jadi Mungkin gitu, ya. komunikasinya kurang, hanya sekedar melihat tapi nggak menelisik sampai sosok aslinya seperti Dalam-dalamnya, apa ya. itu. Oke, nah sekarang nih di kesempatan ini mudah-mudahan Mas Kris bisa nih. Insya Allah Bisa, tadi udah ngomong bisa soalnya ini. saya usahakan saya bisa mengundang beliau untuk sosoknya nanti, semoga beliau bisa mewujudkan atau memperlihatkan sosok aslinya kepada saya. Gitu. Monggo Mas. Gitu. Sesiap-siap ya Mas Kris. Mesti panas Bang. Saya harus sama Andri harus ngapain nih? Enggak, kalau saya mending agak kesini dikit. Nggak apa-apa. Ini insya Allah baik kok. Biarpun baik ya. Tetap panas Tetap Bang. ada energi yang kurang. Jangan ditiru ya, teman-teman. Ini ya mohon maaf, ini hanya sekedar apa ya? Ya ini kan menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan Iya. ya. Pokoknya semua yang Ini dilakukan sama praktek Mas Kris perdukunan, bukan ya? itu pertanyaanku dan aku siap akan konsekuensinya. Siap. Pertanyaan. Siap Bang. Ini saya coba, semoga beliau mau rawuh ke sini. Alhamdulillah udah rawuh. Oke. Beliau bersama satu sosok lagi. Hewan. Sebenarnya bukan hewan. Dia kayak Putih. jadi boleh saya ceritakan sosoknya? Boleh? Monggo. Boleh, sesuai penglihatan saya. Iya, monggo. Oke. Maksudnya kan semua orang berhak Boleh ya? berhak Harus lebih- belak-belakan ya Bang ya. Kalau sosok utamanya yang mendampingi Bang Awi, yang sering datang ketika Bang Awi merasa terancam, entah itu di lokasi manapun lah ya, yang dia mencegah untuk yang lain mengganggu, itu Nyuni Jin. Ini pakaiannya seperti patih,
Mohon maaf ya, patih itu kayak di kerajaan, cuman kalau patih itu kan levelnya masih standar. Ini di atasnya, pakaiannya seperti itu. Jadi pakaian kayak keratonan, tapi kayak kalau kita sebut apa? Tampilan kayak pendekar kita kalau nonton kayak televisi ya. Yang di atas patih gitu. Ya, itu punya posisi juga dia. Dia bersama beliau ya, mohon maaf, beliau didampingi dengan sosok yang badannya agak pendek, separuh badannya beliau. Yang jelas sosok yang utamanya laki-laki, yang dampingi juga laki-laki, tapi umurnya yang dampingi lebih tua daripada yang ini. Dan kalau badannya kekar, beliau ada di sebelah sini, ada di samping sini. Itu badan kekar, kalau tingginya sekitar 100, mungkin 100, hampir 2 meteran mungkin, hampir 2 meteran, karena beliau berdiri dari bawah ini, terus saya suruh naik terus sekarang agak lumayan. Nah, yang mendampingi itu separuhnya, bisa disebut 1 meteran ya, 1 meteran. Kalau yang mendampingi itu gemuk, bulat, badannya agak bulat, jadi agak bulat seperti itu. Cuman beliau mendampinginya hanya karena beliau saya undang ke sini dan alhamdulillah mau rawuh. Itu sosok yang diberikan ke saya. Dia menjelaskan, boleh saya ngobrol? Boleh, nggih? boleh, monggo. Nggih. Monggo. Ya, beliau hanya menetapkan atau menjalankan amanah yang pernah diberikan ke beliau, dalam artian selama masih ada, kembali lagi, masih ada turunan dari aku dulu seperti itu, dari saya, terserah kamu mau mengikuti yang mana. Dalam artian mengikuti nggak harus terus, tapi tolong dijaga ketika anak cucu saya ini ada gangguan, khususnya itu hubungannya dengan makhluk astral juga. Kalau di hubungannya dengan masalah duniawi, ya mohon maaf, beliau bukan Pakarnya. beliau bukan Ahlinya. bidang di situ. Kuasanya dari Allah semuanya kalau di duniawi ini. Tapi beliau pun melindungi atau menjaga mungkin Bang Awe dari gangguan di alam bebas. Itu nggak bisa sepenuhnya dia melindungi, menjamin 100%, karena dia juga punya kemampuan terbatas. Tetap sepenuhnya keselamatan diri itu dari Allah datangnya. Itu yang sosok seperti itu. Ini ya udah kelasnya sudah, ranahnya sudah ke kerajaan, dan dia punya posisi, biarpun bukan sosok raja, bukan, tapi dia punya posisi di situ yang lumayan tinggi, dan saya pun juga ya respect, maksudnya menghormati beliau lah. Itu yang saya undang dan yang saya datang, dan beliau yang mengakui bahwa beberapa kali itu sempat mendampingi Bang Awe di waktu tertentu. Saya nggak tahu kasusnya di mana, tapi beliau sempat mendampingi. Itu sosok pakaian. Kalau wajahnya, ini wajahnya saya sebut seumuran beliau itu ganteng, dalam artian bersih, berkumis, kemudian jenggot tipis, dia pakai ikat kepala, pakaiannya pakaian biasa kerajaan, kayak keratonan lah. Jadi seperti itu. Sebelum belum meninggalkan tempat ya, maksudnya saya kan belum menceritakan silsilah
sebenarnya saya gitu Oh, ke Mas ada. Kris. Oh, siap. Ada. Artinya begitu saya sampaikan, apakah itu ada connectingnya dengan beliau? Jadi gini Mas, Boleh. ayahku ya memang dari daerah keraton, Oh, gitu. kakekku dari keraton Kanoman Cirebon, nenekku dari keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, otomatis ayahku punya gelar kalau di masa muda di bawah 40 tahun masih elang. Artinya kalau elang tuh kalau di Jawa orang terkenal dengan Raden. Oh, gitu. Cuman kalau Cirebon sebutannya elang. Elang. Nah kalau Raden di Cirebon itu adalah campuran. Kalau misalkan gini, seorang ibu, seorang ratu, Ya. seorang ratu yang anak perempuan keturunan dari keraton itu Ya. menikah dengan golongan biasa. Biasa. Nanti gelar anaknya akan menjadi Raden. Oh, Raden. Iya. Karena ayahnya Kombinasi ya. ayahnya dari luar tapi ibunya di dalam. Oh, gitu. Hanya kalau ayahnya yang dari keturunan keraton Cirebon, ibunya dari luar, tetap anaknya jadi elang. Oh, gitu. Nah, dari putra keraton gitu ya. iya gitu kan. Jadi saya memang kalau di KTP R Raden. Oh, gitu. Hanya untuk memberikan gelar yang pada umumnya kan memang Raden, tapi kalau di Cirebon gelarku elang gitu. Ya. Elang. Nah, kamu turunan dari mana? Dari keraton Kanoman, karena kakek dari keraton Kanoman. Oh, Gitu kan ya. Nah, Ya. keraton Kasepuhan dari Ya. dua-duanya ada. Keraton. Nah, terus sejarahnya Cirebon gimana? Kalau bicara Syekh Syarif Hidayatullah ya. atau Sunan Gunung Jati, Iya. Oke. secara silsilah yang sudah diterbitkan, akta silsilah, akte Iya. silsilah. Kalau kita kan normalnya punya akte kelahiran Kelahiran. dari bidan atau dari Iya, mana iya. ya, gitu kan, bahwa anak Dari bapak instansi ibu, ya. bapak ibunya ini. Silsilah. Tapi kalau saya punya satu akte lagi, Mas. Aktenya itu emang dari keraton. Jadi itu menjelaskan silsilah dari Syekh Syarif Hidayatullah turun, dan yang namanya Elang Bambang Adiwijaya atau si Awe ini ada di keturunan 17 dari Syekh Syarif. Oh, masuk di akte itu, Bang. Gitu. Sekarang ketemu silsilahnya. Nah, aku baru ngomong ini kan ke Mas Kris Siap. sekarang, apakah Ya. ada hubungannya dengan beliau Oke. ataukah ya itulah. Ya, Gimana, coba. Ini aku ngomong gini nggak berani melenceng sedikit karena Ya. kalaupun teman-teman atau keluarga besar Cirebon yang menonton ini, ya memang aku sampaikan apa adanya. Iya. Aktenya juga aku pegang Iya. segala macamnya. Bukan ngada-ngada gitu. Ya karena itu kan nggak bisa sembarangan karena Iya, stempelnya Sultan. sensitif banget. Stempelnya kan stempel Sultan. Iya. Oke. Jadi beliau hanya bilang seperti ini. Mungkin karena saya nggak tahu di sistem keratonan itu seperti apa sampai ke tingkat-tingkatan seperti apa. Beliau hanya bilang ini. Sampeyan cukup ngerti karo penampilanku. Hanya seperti itu. Oh, dia membatasi Ya, kesananya mungkin beliaunya mau menjelaskan pun saya mungkin nggak tahu ya silsilahnya seperti apa. Beliau hanya menjelaskan bahwa beliau bukan sosok manusia yang telah meninggal, bukan. Beliau memang jujur bahwa ya saya itu termasuk makhluk astral yang kita sebut makhluk astral tadi itu. Karena memang beliau adalah sosok yang oke lah, gampang kita sebut itu kodam dari benda yang sering dibawa sama entah itu kakek atau buyut dari Bang Awe, seperti itu. Langsung saya kata, boleh nggak nyebutin bendanya? Saya bertanya aja. Oke. Jawab iya atau tidak. Kalau misalkan beliau berkenan menjawab. Dari keris atau bukan? Ya, dari besi. Oke. Dari besi. Nah, kalau saya lihat posisi ini dia masih
berada di dalam, masih berada di yang ada di dalam, yang ada di dalam lingkungan apa keraton ya. Ini yang datang yang masih berada di dalam lingkungan keraton. Entah itu mungkin Bang Awe kalau bisa diizinkan masuk ke sana terus bisa bertanya-tanya dulu pegangan atau benda yang sering dibawa, entah itu kakek atau buyutnya Bang Awe yang mana sih itu. Memang beliau diizinkan untuk keluar masuk sebebas mungkin yang hubungannya dengan Bang Awe tadi. Hanya di waktu-waktu tertentu beliau akan datang untuk mendampingi, bukan melindungi. Kalau saya sebut melindungi nanti kita akan menutup kekuasaan Allah, mendampingi. Nggak ada bedanya kita dengan teman lah, kita saling support, saling menjaga. Seperti itu Bang Wi. Jadi mohon maaf beliau mau pamit dulu karena ya saya nggak punya wewenang apa-apa menahan beliau nih. Matur suwun. Bentar. Berarti yang sama beliau ini cuman mendampingi beliau, bukan ikut mendampingi Bang Awe. Bukan. Mendampingi karena saya minta izin untuk sowan ke sini. Terus mendampingi beliau. Mendampingi beliau. Mungkin yang ada di daerah sini. Iya, berarti nggak termasuk yang mendampingi Bang Awe. Yang cuma beliau itu aja. Oke. Itu satu lah pertanyaan yang satu. Ya. Bukan, ini sebenarnya masih nyambung di pertanyaan. Pertanyaanku sebenarnya cuma satu Mas yang di depan tadi. Siap. Cuman ini kayak sub questionnya, adalah sub pertanyaan tambahan dari yang pertama. Ya. Kadang berasa dia. Pada saat kondisi yang tidak normal menghadapi sebuah tekanan fisik, berkelahi kah, binatang kah, ya pokoknya yang keras lah, yang kasar lah gitu. Jadi saya tuh berasa ada sosok macan putih. Dan itu pun ada, ya saya tidak pernah mengiyakan dan tidak pernah meyakini bahwa itu ada, ya udah biarin aja kan gitu kan. Kalau saya mah orangnya begitu, udah biarin aja gitu. Tapi karena juga ada beberapa temen yang bilang, weh di belakang lu kayaknya ada sosok macan putih. Nah itu apakah juga sosok yang mendampingi beliau juga, ataukah sosok lain yang memang dalam dikala kondisi seperti itu dampingi Bang Awe, dia muncul ngedampingi? Apakah seperti itu? Dari kasus itu saya hanya bisa menyimpulkan seperti ini, karena kondisi waktu itu saya nggak tahu, dan sesuai kemampuan saya mempersilahkan beliau rawuh, ya datang beliau, dan nggak ada sosok lain kecuali pendamping tadi. Kalau untuk sosok macan putih atau apa, wallahu alam, saya nggak berani bertanya lebih lanjut beliau apakah itu salah satu termasuk kayak pendamping yang tadi, nggak ibaratnya nggak harus selalu dia yang langsung turun, tapi mungkin dia juga punya sosok yang diutus juga. Saya kurang tahu, karena saya hanya bisa memberi komentar sesuai apa kemampuan saya, dan saya nggak punya hak untuk menilai apa yang orang lain lihat, karena ya namanya ilmu atau namanya kemampuan masing-masing orang berbeda. Dan saya menghormati itu. Jadi sosok yang macan putih atau apa, kebetulan barusan saya undang untuk rawuh itu nggak ada yang datang. Yang datang hanya dua sosok tadi, yang satu utama sosok yang datang, yang satu pendampingnya. Seperti itu, Bang. Makasih. Nah, ini ya nggak tahu, terakhir nggak tahu, ini karena menarik teman-teman. Maksudnya ini kan dari keresahan. Keresahanku, Mas. Maksudnya keresahanku nanya sama siapa gitu kan. Ya ini karena ke Mas Kris udah ngerasa klop ya, udah nganggap kayak abang sendiri atau segala macam, jadi ngobrolnya lebih sayang. Tuh kan, kita masih muda. Ya pokoknya
maksudnya nyebut abang kan bukan berarti dari tingkatan usia. Iya, benar. Biar keakrapannya. Jadi Lebih akrab keakraban dan segala hormati. macam, kematangan berpikir Iya. segala macam itu kan beda ya gitu penilaian kita. Nah, saya juga memang dekat juga sama temen yang di ada temanku di Kamboja namanya Rio, Bang Rio lah atau Mas Rio. Dia tuh selalu menginformasikan atau nelpon. Kalau dia berpikir atau teringat atau melihat segala sesuatu yang terjadi pada diri saya. Tuh temen sayang banget sama saya namanya Rio gitu. Iya. Jadi dia bilang, lu dari mana gitu, tuh tiba-tiba nelpon. Dari mana, apaan sih, ini gue lagi di jalan tak kayak gitu. Iya. Gak, lu kemarin dari gunung mana gitu. Wah, kemarin dari gunung gede misalkan gitu. Iya. Lu bawa apaan sih, itu kenapa ada perempuan gini mimpin gue tuh. Jadi sampai ke begitu gitu. Ada juga dari dulu YouTuber dari channel apa sih, Arka Kinari atau apa gitu, pokoknya Arka Kinari mana nama kapal. Pokoknya ada salah satu channel namanya Mbak siapa ya, gua agak lupa. Dia pernah menyebutkan sama ini Mas Kris kan pernah bilang ke saya, Mas, kalau saya mungkin bisa agak menerawang yang sudah pernah kejadian dan yang sedang terjadi. Ya kan, artinya tidak mendahului Allah kan. Hanya saja melihat flashback lagi apa yang terjadi sebelumnya. Saya tuh diyakini sama beberapa orang waktu naik gunung gede, terus si Mbak ini seorang taruhlah Mbak A lah. Gue tuh jujur lupa namanya siapa. Mbak siapa Tapi ya? konten kreator juga. Konten kreator, cuman YouTube-nya udah tutup. Udah nggak ada. udah di take-downin videonya. Oke. Karena ada selisih paham antara satu kelompok, jadi Biasa itu. tutup. Gitu, iya. Jadi dia sama dua orang temennya yang lain pernah menggambar sampai berniat datang untuk menjelaskan, Bang, sebenarnya di abang nih ada yang ikut dari Gunung Gede. Apa? Gitu kan. Oke. Jadi sosok putri kerajaan lah gitu, putri keraton. Pokoknya sosok putri yang cantik itu nempel di abang kemarin. Nah, pada saat sekarang saya datang, berubah bang wujudnya. Masih tetap putri, cuman Ular. Kayak ular ya. bercabang, lidahnya panjang dan ekornya sampai ke tempat tukang martabak dia mau beli. Ini satu waktu, Bang. Satu waktu. Jadi pada saat dia perjalanan dari Jakarta Boleh nggak aku Timur, usir Bang orang ini ya? dia ada di sini. Dengan sebut itu datang. Wih, Boleh ya? beneran loh. Iya, boleh ya. Karena Mengganggu. aku nyebut ular karena kok Dia ada yang datang. datang ular. Oh gitu. Aku Ayo sementara mangga. ini- Ini merinding, saya juga ada kau merinding sih. Ya. Anjir. Kaki di sini. Iya, soalnya dia langsung nyebut ular, Om Kris. Iya. Ada. Anjir. Makanya dia aku langsung liatin. Iya, pokoknya itu. Jadi dia tuh datang dari Jakarta Timur, Iya. mau mampir ke base campnya Samawe itu berhenti dulu beli martabak. Jarak dari dia beli martabak ke base camp kurang lebih 1 kiloan lah. 1 kilo. Berarti ini panjang ekornya dia. Mereka tuh datang berempat waktu itu. Berempat itu 3-nya indigo tuh. Gila. 3-nya indigo dan mereka melihat semua tuh 3-3-nya. Satu wujud, Bang. Satu wujud. Oh, ekor. Diikutin ekor itu. Bukan ngikutin ekor. Dia melakukan perjalanan nerusin ke tempat gua, Iya. ke base campnya Samawe. Nah, ternyata di situ tuh. Ekornya searah. Ternyata itu adalah ekor dari perempuan tadi. Berdiri di belakangku sambil dengan mata marah saat itu. Nggak tahu marahnya karena diomongin sama mereka atau apa, karena menurut mereka saat kemarin dilihat cantik, sekarang jadi menyeramkan gitu. Iya. Seperti itu. Nah, terus akhirnya dicoba dimediasi Ya. karena nih katanya sosok perempuan ini pengen ngajak aku nikah untuk dijadikan ya di Gunung Gede lah. Iya. Dinikahin terus dari Gunung Gede. Cuman kan jujur saya mah tidak merasakan apa-apa, Mas Kris. Ya. Tidak ada firasat A, firasat B, nggak ada lah, plong. Intinya nggak dipikirin lah ya. Ya, dan nggak punya pikiran gitu, Iya, iya, gitu. iya. Bahkan saat mereka membicarakan sosok tersebut, saya masih sama si Epe waktu itu. Ya. Masih dibercandain itu. Ya. Wah, kalau gue jadi pangeran di Gunung Gede,
kira-kira aku nggak kalau jualan barang ya gitu. Bercandanya masih tak bercandain mas gitu. Tapi mereka serius. Semakin ketakutan kayak gitu kan. Nah terus akhirnya dicoba pengen masuk ke badan seng karena menurut si mbak ini nggak bisa masuk ke tempatku, coba dipindahin. Oh gitu. Dipindahin lah tuh si ular tadi, mau dimasukin ke salah satu temanku juga, perempuan. Yang kawannya Indigo tadi ini. Sama ada salah satu YouTuber juga, seorang Indigo juga lah, yang punya keahlian ya begitulah. Begituan. Pindahin lah tuh, tapi nggak berhasil mas. Jadi ini nggak berhasil nih pindahin, nggak tahu kehabisan energi pokoknya nih si I ini namanya, inisialnya I lah. I ini kehabisan energi buat mindahin ular ini dari belakang saya, masukin ke dalam tubuhnya perempuan ini. Niatnya kalau udah dimasukin pengen ditanya-tanya. Oh gitu. Niatnya gitu. Cuman nggak bisa kan kalau dia nanya ke sini terus dia dapat jawaban kayak Mas Kris tadi kan. Kita kan nggak denger mas, maksudnya nggak ngerti apa sih gitu apa. Nah kalau dimasukin lewat mediator kan bisa mungkin kedengeran suaranya, bisa diajak ngobrol gitu. Tapi nggak bisa mas. Bubar lah. Nah pas tanya masih ada di sini, masih. Nah, menjelang subuh bubar, habis ajan subuh sholat pada pulang. Sarapan dulu deh, sarapan terus pada pulang teman-teman. Malamnya si cewek ini, si perempuan yang mau dijadikan mediator ini marah-marah ke si I ini yang nyoba mindahin. Karena ternyata si sosok itu ada di sana kata si mediator itu. Dan mediator itu kan matanya agak tembus juga, jadi dia bisa melihat juga. Oh sensitif sih. Komplain lah, tolong dong balikin. Nah dari situ gue nggak tahu lagi komunikasi sampai mana. Nah itu mas yang mau tak tanyakan. Itu bener nggak sih sosok itu pernah ada, atau bener nggak sih rupanya seperti itu gitu? Apa kalau emang bener itu emang dari mana sih? Bener nggak sih dari Gunung Gede? Terus apakah memang tujuannya bener pengen saya harus tinggal di sana untuk jadi pangerannya dia kan? Itu jadi pangeran ular dengan goyang-goyangin lidahnya ngeri ya. Nggak kebayang gue. Bisa jualan barang outdoor nggak kita di sana? Bisa jadi. Atau malah sana tanahnya luas kali nanti jadi juragan tanah ya. Ya mas, monggo. Oke, saya coba jawab sebisa mungkin ya. Kayak barusan itu dia tahu ketika kita bahas ini, dia tahu, makanya dia segera datang dengan wujud yang seperti itu, wujud ular. Makanya saya lihat kok langsung ada ular yang datang. Itu wujud seperti itu menunjukkan bahwa kayak gini, ketika ada suatu hal yang ada suatu ancaman, dia akan mewujudkan diri sesosok yang sangat menakutkan. Di situ hanya miskomunikasi aja, dalam artian kita membahas ini kan hanya untuk pembahasan. Just content. Menurut beliau itu tadi pengen menunjukkan eksistensinya bahwa kemampuan saya itu seperti ini. Ini saya. Gitu. Cuman kalau insya Allah kalau saya ya tahu, saya menghargai beliau. Cuman saya nggak begitu kaget dengan itu karena sebenarnya sosoknya bukan itu kok. Ada yang lebih cantik kan mas? Sosok aslinya bukan seperti itu. Cantik atau enggaknya itu nanti malah jadi Bang Awi kepincut. Malah kepincut Pak. Yang jelas bukan itu. Enggak kepincut. Nanti niatnya lain pula ke Gunung Gede. Enggak. Takut ya kan? Enggak lah. Pertanyaan yang ngeri. Menarik memang. Menarik. Coba saya tanyain hubungannya. Kenapa beliau datang ke sini? Tapi yang tadi yang saya undang untuk rawuh itu nggak ada respon. Ternyata beliau pernah minta izin sama ini, bahwa nggak ada niatan untuk merugikan, nggak ada niatan untuk mengganggu. Di situ terjadi yang beliau bicarakan, dia diizinin
diizinin, dalam arti saya nggak tahu prosesnya. Izinin ikut saya gitu Mas. Nggak diizinin untuk mendekati Bang Awe dalam artian sedekat yang tadi, sedekat yang tadi. Tapi jelas ya marah nggak apa-apa. Tapi saya jelaskan bahwa ya bukan kodratnya manusia, ya udah sama manusia. Kalau sosok makhluk astral ya udah mencari, silahkan cari Di alamnya sana, Om. alamnya sana Artinya sendiri. emang bener sosok ini suka. Ketertarikan. Oh, Ketertarikan itu akhirnya menjadi apa ya? Menjadi, kalau saya bahasakan di dunia kita, ya sok deket sok kenal, SKSD ya. seperti itu. Padahal Bang Awe sendiri kan nggak menginginkan itu. Iya, dan nggak tahu, Biarpun ya, nggak ngerti. biarpun beliau tahu, tapi ya karena nggak ada perlawanan di situ. Orang Makanya karena nggak tahu Mas, karena nggak ngerti Ya. gitu aja. itu kasusnya hanya sepele itu sih. Beliau tertarik sama Bang Awe dengan semua pesonanya, Oh iya. ya kan? Gila. Karena ini dalam artian bukan pesona, bukan pesona di duniawi, tapi pesona yang khusus, Oh, yang hubungannya tadi Bang Awe juga ada silsilahnya, Silsilahnya, oh sampai iya, itu, Bang. sampai yang tadi beliau rawuh itu juga kan punya koneksi khusus di daerah itu, akan menarik beberapa sosok lain yang melihat Bang Awe itu ya ini khusus, maksudnya beda dengan yang lain. tapi ini dari Gunung Gede emang bener. Saya nggak tahu, karena untuk dari dulu saya nggak akan pernah percaya sama sosok astral hubungan dengan nama, asal usul, umur, dan penempatan waktu di suatu tempat. Bullshit Om ya. Bukan bullshit, tapi memang saya nggak mau percaya karena nggak ada alat untuk membuktikan. Kalau kita punya KTP, lahirnya tanggal sekian jelas, tempatnya di mana jelas. Ini nggak ada parameternya untuk menentukan, untuk membenarkan itu. Yang benar warga sana itu nggak tahu gitu ya. Enggak, biarpun beliau akan mengakui Warga itu sana. dan namanya si A si B, saya nggak pernah menyebutkan karena ya itu oke. hanya sekedar nama dan hanya keterangan beliau. Nggak, tapi ini lagi nih, maksudnya ini bukan pertanyaanku. Ya, Ya pertanyaanku sih sebenarnya. Cuman ini muncul pertanyaan karena dijelaskan sama Mbak. Itulah. ya, Lupa. Mbak punten nih lupa pokoknya. ya, Apalah nama channelnya, gue lupa banget. Jadi dia tuh bilang, Bang, dia tuh seorang putri raja ya, yang posisinya di Gunung Gede dan dia suka sama abang, ya, pengen abang jadi pendampingnya. Itu sih. Ya maksudnya apakah memang itu benar seorang putri? Karena kalau bicara sosok putri di Gunung Gede, kalau bicara sejarah lagi, bicara silsilah lagi, masih ada hubungannya sama Cirebon, ya. Gunung Gede, Oke. gitu. Kalau itu, insya Allah sepengetahuan saya bisa sedikit menjelaskan. Beliau putri itu dalam artian wanita. Oh, Tapi kalau saya lihat dari, ya mohon maaf, kemampuan, kemudian aturan di sebuah kerajaan gaib, itu kelas putri nggak akan seperti ini. ini kelas Dayang ya? Danyang, ya jelas Danyang. Kalau saya sebut itu Danyang, kayak pelayan yang Iya. di bawah itu. Karena apa? Kalau saya mau masuk nembus ke mana, ke kerajaan gaibnya sana aja, saya nggak bisa. Banyak yang harus saya lewati di situ. Kemudian seorang putri pun akan penjagaannya ketat dan dia nggak akan segampang keluar masuk sampai segini pun. Padahal di sini saya juga ada beberapa sosok. Akhirnya bentrok barusan, bentrok kan. Kalau itu posisinya benar-benar putri kerajaan, dia nggak akan semena-mena seperti itu. Pasti akan banyak pengawal yang mendampingi dia ketika dia keluar. Salah satu contoh beliau yang tadi rawuh. Dia kelasnya bukan raja aja, ada pendampingnya. yang Bukan putranya yang- raja Om ya. Ya, itu ada yang dampingi. Nah, kalau ini saya sebut Danyang. Danyang di tempat manapun itu saya nggak akan melihat condong ke situ karena ya penuh dengan tipu muslihat lah, Iya. seperti itu. Semena-mena Dayang. Ini lagi kabur, suruh bikin teh manis dia pergi.
Cuman ini nggak terus menurunkan keyakinannya Bang Awe kan. Kemana? Tadinya kan Bang Awe yakin kalau abang disenangi dengan Putri. sosok putri kerajaan. Sekarang ternyata daya. Nggak jadi goyang. Yang bukan, maksudnya percaya pun tidak. Iya, Hanya maksudnya sebatas persepsi. pertanyaan aja. Jadi ini kan mungkin bisa dijadikan sebuah cerita, Iya. bisa dijadikan sebuah pengetahuan juga kalau kita meyakini kan. Iya. Maksudnya ini kan pelajaran ya. Maksudnya apapun itu, mau baik, mau buruk, mau jelek, mau jahat, mau fitnah, mau Iya. apa kan masuk ke kita, tergantung kitanya. Kita ngolahnya mau Iya, jadi apa benar. kan gitu. Iya. Mau jadi mentah atau tetap kita olah ambil baiknya kan tergantung kita. Makanya ya tak dengerin, semua orang ngomong tak dengerin. Ya. Oke, siap. Aduh, kayaknya cukup pertanyaan gue dengan ngelebar kacau ini. Tapi Ya, bisa lah. sebenarnya dari sisi pandang lu gimana? Kalau sisi pandang saya mana Bang ya? Saya itu orangnya kurang sensitif. Masih kurang sensitif itu kayak misalnya emang gini Om. Ya. Emang misalnya kita manusia diikutin Ya. sosok makhluk astral itu bisa dikasih tetenger apa enggak Om? Pas tetenger itu tanda-tanda. Misalnya ada merasakan apa gitu Ke dirinya sendiri atau orang lain yang melihat? ke diri kita Om. Yang kita yang diikuti gitu. Oh. Ya kembali lagi kalau tergantung orangnya tersebut. Orang tersebut diikuti, orangnya sensitif atau enggak? Seperti itu. Ya, berarti Misalkan si Mas Andri nih diikuti sosok makhluk astral yang tertarik sama beliau. Kalau si Mas Andrinya ibaratnya tidak sensitif, dalam artian setiap manusia itu punya sensitivitas Iya. sendiri. Pasti ada, tapi hanya dia menang di akal atau menang di hati itu, Dok. Kalau lebih kuat di hatinya pasti dia akan merasakan, tapi kalau kuat di akalnya ya udah, jangankan merasakan, dia lewat jalan aja ya cuek aja kan gitu, apalagi diikuti. Oke, Hanya seperti itu. Siap. Oke. Teman-teman, sampai itu aja Awe bertanya dalam segmen Aber ini. Aber, ya. Jadi pertanyaannya satu sih Mas, jadinya lumayan panjang nih. Tapi ya bisa. lagi-lagi ini adalah sebuah masukan, sebuah pandangan baru buat gua pribadi. Buat teman-teman yang selalu bisa menebak-nebak bahwa di belakangnya si Awe, si A, si B, si C, monggo mawon. Sok, karena tadi saya bilang kan dimensi orang melihat selalu berbeda-beda. Belum tentu sama. Jadi tidak perlu menghakimi bahwa apa yang salah satu teman lihat A, teman yang satu lihat meyakininya B, belum tentu semuanya kalian salah. Siapa tahu aja bener dua-duanya. Iya. Siapa tahu juga salah dua-duanya. Iya, benar. Ya kan, kita nggak pernah boleh menghakimi bahwa penglihatan orang itu benar atau salah. Karena yang mutlak kebenaran ya punya Allah. Kita hanya bisa menerka, menebak, dan menjalani apa yang bisa kita lihat. Itu aja teman-teman. Makasih banyak Mas Kris, Mas Andre. Siap, Bang. Udah nemenin saya bertanya seperti Siap. ini sama Mas Kris gitu kan. Sekali lagi teman-teman, buat yang pengen bertanya apapun itu, nanti boleh komentar di kolom komentar. Nanti gua akan coba langsung tanyakan ke Mas Kris, atau nanti bisa dibahas juga di kontenannya Mas Kris dan Mas Andre. Siap. Nama channelnya apa Mas? Tajam. Apa tuh Mas Andre? Tanya jawab misteri. Wah, kakak. Waduh. Gitu kan? Ya. Oke, jadi akan ada channel baru namanya Tajam Channel, Tanya Jawab Misteri. Tanya Jawab Misteri itu pertanyaan tentang ya entah itu makhluk astral, entah itu tentang mimpi, entah itu tentang apapun yang mungkin akan dibahas langsung oleh Mas Kris sebagai orang yang memiliki kapasitas untuk membahas itu, dan Mas Andri sebagai orang yang mewakili teman-teman sebagai orang awam. Siap. Benar ya Mas Andri ya? Benar Bang. Jadi Mas Andri emang polos banget, jadi nanyanya enak. Seenaknya ditanya, Sebebasnya. Iya. nanti ditanya, jadi biar jawabannya semakin jelas ya. Iya. Mas, ya. Setidaknya bisa memberikan gambaran baru buat teman-teman. Oh ternyata kemungkinannya A, kemungkinannya B, kemungkinannya C. Iya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi